Baik, kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Semoga diberikan kebaikan, kesehatan, rezeki bagi kita dan keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin 2 pertemuan terakhir bahasan kita adalah forecasting. Kita meramalkan permintaan yang akan datang. Di mana peramalan hanya cocok untuk perusahaan yang make to stock, bukan make to order. Jadi kalau kita KP maupun TA hendak meramalkan, maka kita lihat perusahaannya. Dia orientasinya make to stock atau make to order. Minimal gabungan lah. Jadi kalau bukan make to order murni ya. Kalau make to order murni tidak bisa kita forecast. Nah, minimal campuran. Karena umumnya perusahaan menengah atas adalah campuran. Dia make to stock juga menerima pemesanan, menerima order. Jadi tetap kerjaannya tapi juga menerima order. Nah, itu bahasan kita kemarin. Hari ini kita lanjutkan dengan perencanaan agregat. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning ini dimaksudkan untuk memudahkan kita merencanakan, membuat strategi. Sebaiknya perusahaan itu apa yang hendak dilakukan ke depannya dalam mengantisipasi permintaan customer. Di sini akan lebih berorientasikan pada strategi perusahaan. Nanti strategi perusahaan hendak melakukan apa untuk mengantisipasi permintaan yang berlebih. Kalau permintaan di bawahnya, ya kita stok sih. Umumnya seperti itu. Tetapi kalau permintaan itu berlebih atau kapasitas kita itu kurang, apa yang hendak kita lakukan untuk memenuhi permintaan customer. Di sini sebagai gambaran awal, nah ada ilustrasi, yaitu misalnya ada perusahaan baru hendak memulainya, industri baru, dia memiliki ini prediksi, memiliki perkiraan, memiliki forecast 3 periode yang akan datang, yaitu Januari, Februari, Maret. Di mana dari hasil forecast-nya bulan Januari itu 900, Februari 700, Maret 800. Di sini tentu saja perusahaan sebagai perusahaan baru banyak pilihannya dalam membuat strategi untuk memenuhi keinginan customer itu. Yang pertama, plan 1, ini ngikuti. Permintaannya berapa akan diikuti. Permintaannya banyak, diikuti produksi yang banyak. Permintaan sedang akan diikuti produksi yang sedang. Permintaan sedikit akan diikuti produksi sedikit. Ini plan 1. Plan 2. Plan 2 ini merata-ratakan. Jadi permintaan bulan Januari, Februari, Maret itu rata-ratanya berapa? Karena plan 2 pengennya tetap. Kalau plan 1 tadi fluktuatif. Produksinya kadang banyak, kalau permintaan banyak. Kalau permintaannya sedikit, maka produksinya juga sedikit. Jadi ngikuti. Jadi fluktuatif di lantai produksinya. Sementara kalau plan 2 ini merata-ratakan. Dia pengennya ajak, stagnan atau continue. Jadi tetap produksinya. Banyak, sedikit,
maka ditarik rata-ratanya. Kalau permintaan banyak, ya tidak bisa memenuhi. Kalau permintaan sedikit, ya mengadakan stok. Syukur-syukur stoknya periode sebelum-sebelumnya diisikan pada kekurangannya. Nah, di sini ada informasi. Misalnya, kita estimasi bahwa satu pekerja itu menghasilkan 100 unit per bulannya. Maka perencanaan mana yang akan kita gunakan? Jika satu pekerja itu menghasilkan 100 unit per bulan. Kira-kira mana yang kita pilih? Plan 1 atau plan 2? Kalau kita mempertimbangkan plan 1, dengan informasi kita dari hasil estimasi itu satu pekerja itu menghasilkan 100 unit per bulannya, maka perencanaan mana yang akan kita gunakan? Maka kalau plan 1 itu bulan Januari butuh 9 tenaga kerja. Bulan Februari butuh 7 tenaga kerja. Bulan Maret butuh 8 tenaga kerja. Jadi naik turun. 9, 7, 8. Sementara kalau plan 2, ini ajak rata. 8 tenaga kerja. Entah bulan Januari, Februari, maupun Maret. Maka kalau seperti ini, mana yang kita pilih? Nah, ini ada yang masih masukan? Mana yang dipilih? Ada? Plan 2, Pak. Plan 2. Plan 2 yang dipilih, yang ajak. Ya. Boleh kita pilih plan 2. Di sini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana untuk memenuhi demand? Kalau kita putus sampai di mana yang gunakan perencanaannya, nah, tadi ada indah kayaknya ya. Itu milih plan 2, biar ajak. Memang umumnya perusahaan itu pengennya ajak. Tenaga kerja pun juga gitu. Jadi tenaga kerja itu kalau misalnya ditanya, pengen kerjanya yang ini, yang rutin, atau pekerjaan yang insidental, maka pengennya, orang itu pengennya yang rutin, ajak. Maka plan 2. Banyak perusahaan-perusahaan menengah atas, orientasinya make to stock, itu pekerjaannya ajak. Jadi di plan 2 itu ajak. Sementara kalau plan 1 itu lebih orientasi pada make to order. Jadi plan 2 itu make to stock, plan 1 itu make to order. Kenapa make to order? Kenapa? Karena produksinya ngikuti. Ketika permintaannya banyak, dia merekrut tenaga kerja yang banyak. Ketika permintaan sedikit, dia melepaskan, dia mem-PHK, dia merumahkan, karena butuhnya sedikit. Kemudian kalau naik lagi, maka dia merekrut lagi. Kalau dari cerita ini ya. Jadi kita batasi cerita ini. Kalau misalnya kasusnya diperbanyak, ya banyak pertimbangan. Tapi ketika kita membaca informasinya hanya seperti ini yang diberikan, maka gambarannya seperti itu. Plan 1 boleh saja dipilih. Plan 2 seperti tadi juga boleh dipilih. Masing-masing punya kelemahan-kelebihan. Kelemahan kelebihannya apa? Kalau tadi dipilih plan 2 ya, misalnya tidak pilih plan 2, ini ajak. Ini kelebihannya adalah karyawan akan merasa tenang. Perusahaan juga pengennya jelas, produksinya tetap seperti itu. Rutin. Produksi. Jadi tetap itu sisi positifnya. Dia tidak ada perekrutan, tidak ada PHK di sini. Plan 2. Itu sisi positifnya. Tetapi negatifnya kita lihat di bulan Januari. Negatifnya ya. Di sini permintaannya 900. Tapi produksinya 800. Bukan berarti kurang. Kalau kurang,
Ini karena tidak ada informasi yang lainnya, tidak ada informasi lembur, tidak ada informasi subkontrak, tidak ada substansi firing hiring di cerita ini ya, di cerita ini tidak ada, maka berarti akan kehilangan 100. Akan kehilangan 100. 100 itu jangan hanya dinilai hilang hanya 100 saja, rugi 100. Bisa jadi di periode-periode berikutnya bisa berdampak. Sama seperti kalau kita mengecewakan customer. Jangan dilihat satu customer kita kecewakan. Tapi bisa jadi begitu saat itu kita kecewakan, di periode-periode berikutnya, di hari-hari berikutnya, bisa jadi dia nggak ke kita karena kecewa. Yang harusnya kalau dia tidak kecewa, mungkin di waktu-waktu yang lain dia akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kalau tidak kecewa dengan kita. Tapi kalau kecewa dengan kita, bisa jadi karena kecewa ya, maka kemungkinan tidak akan datang di periode selanjutnya. Nah ini, kita tidak memenuhi permintaan 900, hanya dipenuhi 800, berarti 100 yang tidak terpenuhi. Kemudian di bulan Februari, ini kelemahannya juga. Di bulan Februari itu permintaan 700, tapi produksinya 800, berarti kelebihan. Kalau kelebihan, maka kita harus menyimpan. Kalau menyimpan, butuh gudang. Kalau butuh gudang, butuh yang merawat, dan sebagainya. Maka butuh biaya penyimpanan. Yang kita simpan 100, kita butuh penyimpanan itu. Kemudian bulan Maretnya tetap. Nah, itu kelemahan dari plan 2. Di samping sisi positifnya tadi. Karyawannya ajak, tidak ada firing and hiring. Tetap ajak produksinya. Tapi ada kelemahannya itu. Sementara plan 1, ini kelebihannya adalah memenuhi permintaan customer. Kelebihannya. Jadi saya bilang kelebihannya dulu. Plan 2 tadi juga kelebihannya. Ini kelebihannya plan 1, memenuhi permintaan customer. Butuhnya 900, penuhi 900. Butuhnya 700, penuhi 700. 800, 800. Tetapi kelemahannya adalah ini terjadi firing and hiring. Yang awalnya bulan Januari itu 9 tenaga kerja, di bulan Februari menjadi 7. Berarti dia melakukan firing, fire, PHK, melepas tenaga kerja. Melepas tenaga kerja, kalau sudah biasa dia itu bekerja, itu kerugian bagi kita. Kenapa? Dia sudah ya minimal walaupun tidak disebut ahli, tapi dia sudah terbiasa bekerja. Di bulan Januari itu sudah bekerja. Sehingga apa? Ya sedikit banyak mulai terampil untuk mengerjakan sesuai bidangnya. Kalau kita lepas, 2 orang ini direkrut oleh ini perusahaan sejenis seperti kita rugi. Kita lepas saja rugi, apalagi direkrut oleh perusahaan lain, lebih rugi lagi. Kenapa? Perusahaan lain akan semakin untung. Dia mendapatkan tenaga kerja yang sudah pernah bekerja ke tempat kita. Tentu saja ketika kita melepaskan kan, kita juga milih-milih. Yang baik akan kita pertahankan. Tetapi meskipun tidak sebaik orang yang kita pertahankan, tapi 2 orang ini pernah melakukan pekerjaan di tempat kita. 2 orang ini. Dan 2 orang itu menghasilkan masing-masingnya 100, jadi 200. Sudah, walaupun tidak sebagus yang tetap kita pertahankan, 7 orang ini kita pertahankan, 2 kita lepas, tapi tetap dia itu terlatih. Tetap terlatih, walaupun tidak ahli tapi terlatih. Sudah dilatih. Nah, itu direkrut oleh karyawan perusahaan lain, sebagai karyawan perusahaan lain. Nah, kerugiannya besar bagi kita. Kemudian di bulan Maret, ini 800. Maka harus nambah 1 tenaga kerja. Iya, kalau tenaga kerjanya tadi itu masih belum bekerja, kita rekrut lagi. Kalau tenaga kerja tadi direkrut oleh perusahaan lain, berarti kita merekrut tenaga kerja baru. Nah, merekrut tenaga kerja baru belum tentu langsung siap kerja.
Belum tentu. Secara umum seperti itu. Jadi perusahaan apapun ketika merekrut tenaga kerja baru biasanya ada penyesuaian. Minimal penyesuaian dari segi kerjasama antar tim. Kalau kerjanya tim, kerjanya berkelompok dan sebagainya. Itu dia harus menyesuaikan. Menyesuaikan pekerjaannya, menyesuaikan dengan timnya. Apabila ini bersinergi, timnya kerjanya dengan bagus, maka akan menimbulkan tingkat produktivitas yang bagus. Tetapi kalau bergabungnya itu malah menimbulkan masalah, maka akan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Itu kelemahannya dari merekrut baru. Jadi masing-masing mau plan 1 maupun plan 2 sama-sama ada sisi positif negatifnya. Nanti tinggal kita perhatikan mana yang sisi negatifnya paling banyak, mana yang sisi positifnya paling banyak. Tentu saja yang kita pilih sisi positifnya yang paling banyak. Dan negatifnya yang paling sedikit. Semuanya menimbulkan biaya. Kalau kaitannya biaya, maka kita pilih yang minim biayanya. Plan 1 atau plan 2. Kalau nanti ada informasi lebih lanjut, bisa kita tentukan. Tetapi karena orientasi kita itu adalah setelah kasusnya forecast kemarin, dan ini juga melakukan forecast, kita lebih mendekati pada ini, produksi yang stagnan, produksi yang tetap. Produksi yang tetap. Lebih orientasi ke perusahaan yang make to stock. Kalau plan 1 kan lebih mendekati tadi. Walaupun di sini tidak ada informasi. Ini kan tidak ada informasi, Pak. Perusahaan ini make to stock maupun make to order. Ya memang tidak ada. Tetapi melihat dari angka-angka di sini, kalau make to stock itu lebih cenderung ajak. Produksinya tetap. Make to order lebih cenderung mengikuti permintaan customer. Make to order. Kalau ada pesanan, dia bekerja. Kalau nggak ada pesanan, libur. Pesanannya banyak, kerjanya banyak. Pesanan sedikit, kerjanya sedikit. Nah, kalau kita lihat plan 1, plan 2 seperti itu. Plan 1 lebih mendekati make to order, plan 2 lebih mendekati make to stock. Jadi kita lihat sisinya dari mana. Kalau misalnya sama-sama ada kerugiannya, maka kerugiannya berapa? Kalau sama-sama ada untungnya, keuntungannya berapa? Kita ambil, kalau kaitannya dengan laba, cari yang maksimal. Kalau kaitannya biaya, cari yang minimal. Itu ya. Kemudian ini adalah perencanaan agregat. Perencanaan agregat yaitu agregat sendiri adalah menggabungkan, memadukan, menyatukan. Mana yang bisa dipadukan, mana yang bisa disatukan. Tentu saja di sini produknya harus banyak. Jadi ketika kita milih objek kemarin, harusnya selain proses produksinya itu minimal 5 untuk membuat bill of materialnya, kan awal-awal materi kita adalah bill of material. Jadi bill of material minimal 2 tingkatan ya. Kemudian 5, minimal 5 proses. Kemudian harusnya ditambahin lagi informasinya, yaitu berkaitan dengan produk yang dihasilkan atau produk yang digunakan sebagai objek praktikum kita, itu jumlahnya harus ya tidak sedikit. Artinya boleh sedang atau tak terhingga produknya. Kenapa? Nanti kita agregatkan. Kita gabungkan. Kalau produknya cuma satu, ekstrimnya satu, maka untuk apa kita agregatkan? Apa yang kita akan agregatkan? Kalau produknya satu. Kalau produknya dua, masing-masing jalan sendiri, ya ngapain kita agregatkan? Tidak ada yang kita agregatkan. Contohnya mudahnya gini. Kalau makanan ya. Kalau makanan, misalnya kalau makanan itu, kalau variasinya sedikit, dan itu jalurnya sejak awal itu berbeda.
Misalnya buat nasi goreng sama mie godok. Menunya cuma dua, nasi goreng sama mie godok. Maka alurnya tidak bisa kita agregatkan. Maka ketika membuat mie goreng, alur sendiri, buat mie godok ini. Karena produknya variasinya nggak banyak. Coba kalau kita masuk rumah makan, variasinya banyak. Nasi nggak sekedar nasi, ada nasi goreng apa. Nasi goreng apa lagi, nasi goreng apa lagi. Maka cukup dibuatkan nasi. Nanti akan dibuat yang banyak. Maka pembuatan nasi itu untuk menu yang macam-macam, itu agregat. Demikian juga mie. Mie itu ada mie godok, mie goreng dan sebagainya. Mie-nya, maka ketika membuat mie-nya dalam bentuk yang setengah matang, itu adalah aktivitas perencanaan agregat. Kita satukan, kita padukan. Entah nanti di akhirnya menjadi mie goreng, menjadi mie godok, mie yang nyemek, airnya nggak terlalu banyak dan sebagainya, atau magelangan dan sebagainya. Nah, di awalnya mie itu sudah menjadi satu, mengagregat. Nasinya juga nyatu. Tetapi kalau menunya cuma dua, apalagi cuma satu misalnya, buat nasi goreng saja, apa yang diagregatkan? Tidak ada yang diagregatkan. Sama seperti nanti kalau ini, kita misalnya di otomotif, otomotif kan banyak, misalnya Toyota gitu ya, yang muda. Avanza sendiri, variasinya banyak. Kemudian ini ras, variasinya juga lumayan, ras. Dan mobil-mobil Toyota yang lain, nah, variasinya tidak hanya satu dua. Kita ambil Avanza. Avanza nanti ada yang manual, ada yang matic. Di antara manual nanti ada yang cc-nya berbeda. 1700, 800 sama 1500. Kemudian dari segi ininya, transmisinya manual, ini, kemudian cc-nya, kemudian tipenya, tipe E, tipe G, tipe S, Veloz, banyak. Kemudian apalagi warnanya. Jadi kalau kita uraikan seperti pohon ini, akar ini, decision tree itu, maka di bagian akhirnya bercabangnya banyak. Kalau kita buat forecast satu-satu, kita rumit. Kita melakukan forecast, ya kita melakukan forecast family. Kalau kemarin kita bahas family. Kita buat, kita padukan. Kita mengabaikan catnya. Pokoknya asal Avanza, tipe G, 1500, itu kita jadikan satu. Entah warnanya putih, entah warnanya merah, entah warnanya hitam, dan sebagainya, kita pegang. Maka itu kita sebut dengan agregat, menggabungkan. Sedangkan nanti di finishing, mau jadi warna apa di customer ketika terima, maka itu masuk dalam disagregasi. Kita menguraikan lagi. Sama kalau kita membuat ini, apa? Di sarusada. Sarusada material utamanya dari susu. Entah susu skim atau susu cair. Mau SGM 1, 2, 3, 4 sama. Susu cair. Yang membedakan apa? Di bagian mixing nanti. Kalau SGM 1 nanti campurannya apa? SGM 1 rasa madu sasetan misalnya. Maka nanti di bagian mixing mulai berbeda. Ketika dari susu cair, dari susu sapi, sampai menjadi bubuk sama. Mau SGM 1, 2, 3, 4 sama. Mau rasa madu, rasa vanila sama. Original dan sebagainya sama. Tetapi nanti begitu masuk mixing, mencampur, nah rasa apa mau dimasukkan situ? Mau rasa madu, kemudian untuk SGM berapa? SGM 1, 2, atau 3, 4, maka akan beda di situ. Kemudian akan beda lagi ketika masuk saset. Mau di saset yang ini,
yang kemasan ya, masuk kemasan agak beda. Mau di saset yang 125 atau aluminium foil 600 atau aluminium foil 1 kilo atau kaleng 1 kilo ataupun 2 kilo. Nah, itu akan terurai. Penguraiannya kita namakan disagregasi, penggabungan di awal itu kita namakan agregasi. Jadi antara agregasi dan disagregasi. Lakukan agregasi karena pada dasarnya awalnya sama. Kemudian bandingkan berbagai strategi agregasi sehingga mampu memilih strategi terbaik. Kalau untuk KP maupun TA, kita bandingkan. Bisa membandingkan dari berbagai metode agregasi. Mana kira-kira nanti yang menghasilkan biaya yang paling murah. Atau metode agregasi digabungkan dengan metode yang lain. Itu biasanya untuk KP maupun TA. Biasanya seperti itu. Ini sebagai pengantarnya. Jadi pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan mengkaji perencanaan faktor produksi secara terintegrasi dengan mempertimbangkan bahan baku, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan aspek biaya. Kita integrasikan. Nah, perencanaan produksi ini target bermuara pada upaya dicapainya perencanaan kapasitas produksi. Melalui proses agregasi itu di awal biasanya, kemudian disagregasi itu di akhir. Walaupun nanti ada contohnya, lakukan agregasi itu di produk akhir ada, dengan melihat ke belakangnya. Kemudian ini perencanaan, karena sesuai bahasan kita agregat planning, jadi perencanaan agregat, maka kita lihat di sini perencanaan-perencanaan itu yang dilakukan oleh top eksekutif, kemudian bagian menengah middle, operation manager, atau bagian yang bawah, lower. Di sini adalah bisa masuk manajer operasi, supervisor, bisa juga foreman. Yang jelas di sini orang itu adalah atau bagian itu adalah tugasnya merencanakan. Bukan pekerjanya. Pekerjanya tidak masuk di sini. Karena di sini adalah planning proses. Kemudian overview planning level ada short range plan, jadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang. Skopnya, ini skop-skopnya. Agregat planning. Agregat planning, informasi yang kita butuhkan apa untuk agregat planning? Di sini adalah adanya forecast. Kita telah melakukan forecast kemarin. Setelah kita lakukan forecast, nah kita gunakan dalam perencanaan agregat. Hasil forecast itu. Kemudian ada company policy, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaannya mau seperti apa kebijakannya. Berkaitan kebijakan tentu saja adalah perencanaan jangka panjang. Misalnya tadi perencanaan jangka panjang ada penentuan kapasitasnya, kemudian variasi produknya, dan sebagainya. Itu kebijakan jangka panjang. Kemudian strategi objektif. Strategi untuk pencapaian tujuannya. Strategi-strateginya. Nah, di bawahnya ini ada misalnya overtime, ada subkontrak, ada back order. Nah, itu berkaitan dengan strategi dalam pemenuhan tujuannya. Kemudian financial constraint. Kita terbatasi dalam perencanaan agregat itu terbatasi dengan sistem keuangan, modal kita. Kemudian ada kapasitas constraint. Kapasitas produksi kita itu juga membatasi.
Sehingga kalau misalnya terbatas ini, constraint di lantai produksi, bisa kita lakukan misalnya lembur. Bisa kita lakukan misalnya subkontrak. Kita bisa lakukan seperti hiring and firing, dan seterusnya. Kemudian dari perencanaan agregat ini akan keluar. Ini ukuran dari workforce, yaitu kemampuan kemampuan kerja dari perusahaan yang kita miliki, baik itu mesin maupun tenaga kerjanya. Kemudian ada inventory level, ini berkaitan dengan bahan baku dan produk jadinya, memenuhi atau tidak, cukup atau tidak. Kalau seperti Serusada yang dulu, nggak tahu yang baru-baru ini perkembangannya saya nggak tahu. Dulu ketika saya penelitian di sana ya kayak magang gitu ya, penelitian di sana itu berkaitan dengan logistik atau inventory di sini, logistik itu Serusada sudah mempercayakan pada PT TNT. Maka Serusada tidak akan berpikiran lagi berkaitan dengan muat atau tidaknya penyimpanan di gudang. Yang dia dipikirkan adalah layak atau tidaknya. Sebaiknya menyimpan banyak, menstok banyak, atau menstok sedikit. Karena begitu diserahkan ke PT TNT, udah pasrah. Yang penting produknya bisa atau materialnya bisa tersimpan. Jadi ibaratnya kalau dulu manajer PPIC-nya ngomong, ini mau Serusada itu nyimpen sebanyak apapun, sudah nggak akan menjadi pikiran Serusada. Karena apa? Nyimpen sebanyak apapun itu tanggung jawabnya PT TNT yang akan menyimpan materialnya dari PT Serusada. Jadi PT Serusada itu dipenggal. Awalnya perusahaan itu menangani material sampai produk jadi, sampai menjualnya, marketing, tapi kemudian dipenggal. Bawah dan atasnya dipenggal. Serusada hanya memproduksi. Bagian bawahnya, yaitu bagian pasokan material maupun produk jadinya, diurusi oleh ini PT TNT, logistiknya. Kemudian bagian marketingnya dipegang oleh tiga raksa, PT tiga raksa. Jadi Serusada mikirnya produksinya ya. Dia dapat data permintaan dari marketing dari PT tiga raksa. Jadi nggak mikirkan mau laku berapa, di pasar berapa, dia dapat data, dia fokus pada produksinya. Itu Serusada yang dulu. Yang baru saya nggak tahu. Apakah masih tetap? Karena yang dulu itu adalah ya kisaran 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Itu manajer PPSI-nya menyampaikan seperti itu. Karena susah ya, untuk masuk Serusada itu tidak mudah. Tidak mudah masuk sana. Sehingga informasinya yaitu lama. Karena lama nggak ke sana. Kakak angkatan pun juga jarang yang bisa magang kerja praktek di situ. Karena seleksi mereka adalah seleksi yang cukup ketat. Mereka melihat. Jadi kalau kita itu ngajukan proposal gitu, Serusada akan melihat. Saya dulu pernah melihat daftar yang ditolak, diterima. Tolak, terima. Tolak, sebagainya. Jadi banyak yang tertolak. Bukan berarti tidak ada yang mengajukan, ada yang mengajukan. Tetapi kalau metodenya cukup sederhana, akan tertolak. Tetapi kalau metodenya itu sesuatu yang baru, maka kita biasanya akan diundang. Mereka juga sambil belajar. Mereka ingin belajar. Dulu yang 5 saya itu kakak angkatan saya,
kuliah, kakak angkatan yang jadi manajernya. Nah, dia itu ketika saya masuk sana, dia ingin melihat metodenya karena dia masih ingin belajar terus. Oh, metodenya apa? Oh, ini. Karena saya pada waktu penelitiannya adalah perencanaan agregat planning, menggunakan metode hibrid, yaitu menggabungkan linear programming. Jadi formulasi linear programming itu untuk beberapa periode ke depan, saya buat formulasinya. Kemudian saya juga gunakan metode simulasi. Saya gabungkan itu, yang satunya itu menghasilkan sesuatu yang optimal, yang simulasi menghasilkan sesuatu yang layak atau tidak. Nah, itu bagi manajer PPIC-nya, nah dia tertarik. Dia tertarik sehingga itu menerima kemudian tanya lebih lanjut berkaitan dengan metode yang saya ajukan. Ini bagaimana dan sebagainya. Jadi itu kenapa kok kita ingin metode-metode di proposal, KP maupun TA itu kita gunakan yang update. Kita gunakan yang semenarik mungkin. Karena nanti yang namanya KP, TA itu yang paling berkesan bagi kita. Ketika nanti misalnya ini wawancara di perusahaan, maka yang paling kita ingat adalah KP dan TA. Yang paling kita ingat, paling ya. Di samping nanti kalau misalnya kita jadi asisten seperti Mbak Meling itu akan mengingat juga. Pernah bimbing adik angkatan ini itu juga ingat. Tapi kalau secara umum itu KP dan TA-nya ingat. Karena apa? Karena di KP TA itu kita mencari ini permasalahan yang ada di perusahaan dan kita mencari solusinya. Setelah kita dapat solusinya, kita presentasikan di hadapannya dosen. Sehingga apa? Berkesan sekali. Dan biasanya ketika wawancara itu yang paling diingat, itu yang paling diceritakan. Kalau kita menggunakan metode yang biasa saja, kayaknya wawancara tidak menarik. Tidak akan berkembang. Kenapa? Ketika kita bercerita, misalnya dengan hasil KP kita, TA kita, nah, manajernya biasa-biasa aja. Atau user kita, yang akan menjadi atasan kita langsung, kayaknya nggak menarik. Biasa aja metodenya, kayaknya biasa aja kasusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, akan keluarnya. Tapi beda kalau ini, apa hasil KP, TA kita itu bagus, maka akan lain. Akan menarik dan wawancara akan berjalan dengan hangat. Komunikasinya akan timbal balik. Diskusinya hidup. Ini inventory level. Kemudian pencarian agregat. Ini kaitannya dengan strategi objektif atau kaitannya dengan kebijakan perusahaan. Ini regulernya mau berapa? Karena orientasinya kita ingin karyawan itu merasa nyaman ketika bekerja. Maka kita regulernya kita tetapkan. Kalau nanti kelebihan dikit. Tapi kalau kurang, nanti kita bisa lakukan. Lakukan apa? Misalnya di sini di bawahnya ini overtime. Kita lakukan lembur lah kalau kurang. Kalau tahu reguler, belum memenuhi. Ditambah lembur pun belum memenuhi. Ya kita ke sebelahnya lagi. Kita lakukan subkontrak aja. Subkontrak. Walaupun subkontrak kadang-kadang jatuhnya lebih mahal dibandingkan kita produksi sendiri. Contohnya misalnya kalau kita mau buat etalase, harga etalase misalnya di proyeknya itu 1 juta. Kita bisa membuat sendiri itu harganya 700 misalnya. Berarti kita bisa menyisihkan 300. Tetapi kalau kita subkontrakkan ke perusahaan lain untuk membuat ini etalase, maka jatuhnya misalnya 800 atau 900 jatuhnya. Untuk sekualitas seperti yang kita buat.
bagi kita mungkin nggak masalah. Udahlah, labanya berkurang nggak apa-apa. Yang penting apa? Nama baik. Karena begitu kita menang tender gitu ya, maka kita berusaha untuk memenuhi. Kalau tidak, kita di blacklist. Padahal ketika kita ikut tender itu, kemampuan produksi kita tidak sesuai atau kadang di bawahnya dari yang ditawarkan. Sehingga mau tidak mau kita harus back order. Maaf, kita harus melakukan subkontrak. Melakukan subkontrak. Atau kalau nggak mau subkontrak, ya kita melakukan fire and hire. Fire and hire, yaitu menambah tenaga kerja atau menambah mesin, atau kalau misalnya kita kelebihan tenaga kerja, ya kita lepas tenaga kerja. Nah, seperti itu kondisinya. Kemudian kita juga bisa dalam agregat planning itu terjadi backlog. Jadi kita kekurangan logistik kita, kemudian kita bisa melakukan back order, pemesanan kembali, atau bisa jadi dalam perencanaan agregat itu kita lost sales, kehilangan customer, kehilangan penjualan kita. Nah, oleh karena itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya perencanaan agregat ini. Rencana agregat di sini dan pusing ini adalah untuk family, kemudian disaggregation ini untuk item dari produk family item. Jadi agregasi itu menggabungkan, kemudian disaggregasi itu menguraikan. Biasanya di bagian akhir menguraikan itu, entah bagian packing atau proses-proses menjelang akhir. Kalau otomotif mendekati, kalau nggak assembling, maka sebelum assembling. Contohnya ngecat dulu, cat dulu, baru dirakit. Atau dirakit dulu, kemudian dirakit luarnya ya, rakit rangkanya, baru dicat. Ya, seperti itu. Jadi nanti yang bedakan nanti ketika bautnya nanti akan kelihatan. Dia dicat dulu atau dirakit dulu. Kalau dia dirakitnya setelah ngecat, maka kelihatan. Ketika dibaut itu ya sama-sama kena cat. Tetapi kalau dibaut dulu, dirakit dulu, baru dicat. Nanti ketika kita lepas misalnya rakitannya akan kelihatan. Bahwa itu dirakit duluan, baru dicat. Karena catnya nggak nyampe pada sambungan-sambungannya. Sambungan-sambungannya yang rapat. Nah, di sini ada data, kaitannya dengan item, data family A, data family B, data family C. Kemudian ini agregasi, lakukan peramalan family. Kemudian perencana agregat family. Setelah ramalkan perencana agregat. Baru setelah itu nanti dilakukan disagregasi di MPS. Nah, MPS ini nanti butuh bill of material yang kemarin. Terutama nanti ketika MPS mau masuk MRP, Material Requirement Planning. Jadi kalau perencana agregat ini adalah family, MPS adalah item, MRP adalah komponen atau part. Jadi ada 3 bagian ya. Jadi kalau nanti materi kita hari ini perencanaan agregat ini adalah product family, kumpulan dari item-item atau produk yang jadi konsumen. Jadi item ini untuk yang konsumen. Kumpulan dari item-item adalah family. Ini agregat masuk family, produk family. MPS item, produk item. Kemudian MRP adalah komponen atau part, urean dari item. Yang di awal kita menggunakan bill of material, maka ureannya itu adalah MRP. Kita gunakan di MRP nantinya. Itu. Nanti saya coba akan ulang-ulang. Jadi untuk mengingatkan bahwa rencana agregat adalah family.
MPS adalah item. MRP adalah komponen. Ini tipe merupakan kumpulan dari family. Family kumpulan dari item. Item adalah yang diterima konsumen. Kayak tadi misalnya di mobil Toyota, maka konsumen punyanya misalnya 1 unit. Yang apa? Ya kita bisa cari spesifikasinya. Yang manual, transmisinya, cc-nya 1500, kemudian tipenya G, warnanya putih. Nah, itu yang diterima konsumen. Itu adalah item. Kalau kita family kan, ya catnya itu. Kita abaikan catnya. Asalkan itu manual, kemudian 1500, tipenya G, itu adalah satu family. Di atasnya lagi, type. Tipe. Type. Itu di atasnya family. Kemudian pengembangan jumlah item ke dalam sebuah produk family dilakukan dengan teknik grup teknologi. Karena family, perencanaan agregat, itu tadi, produknya harus banyak. Oleh karena itu, jadi pertimbangan ketika objek kita itu atau perusahaan kita itu produknya variasinya tidak banyak, maka susah kita mengagregatkan. Apa yang akan kita agregatkan kalau produknya cuma 1 atau 2? Apa yang mau kita agregatkan? Susah, sulit. Kalau banyak, maka bisa kita agregatkan. Mereka itu masuk family, product family, bukan item. Sama seperti ini ya, di mata kuliah PTLP juga gitu. PTLP kemarin, ini. Saya bahas berkaitan dengan tata letak. Tata letak. Kalau yang sebelumnya, itu tata letak menggunakan land balancing, itu khusus untuk produk yang sedikit dan produksinya massal, produksinya banyak. Itu kita gunakan perencanaan tata letak menggunakan land balancing, cocoknya. Tapi begitu bahasanya yang kemarin, tata letak, itu berkaitan dengan cellular layout atau grup teknologi, maka di situ butuh produk yang variasinya banyak. Untuk apa? Kita membuat tata letak model seluler-seluler. Tiap seluler menghasilkan produk. Tiap seluler menghasilkan produk. Seluler menghasilkan produk. Nah, itu. Jadi, jangan sampai keliru ketika kita menentukan objek untuk permasalahan tertentu. Intinya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tata letak. Kalau kita tata letaknya itu berkaitan penempatan atau menggunakan metodenya untuk penempatan fasilitas itu menggunakan land balancing, maka variasi produknya sedikit dan produknya jumlah produksinya banyak, produksi massal. Tetapi kalau kita menggunakan sistem seluler atau grup teknologi, kita gunakan variasi produknya yang banyak, kemudian jumlah produksinya masuk kategori small. Masuk kategori jumlah produksinya sedikit. Nah, ini pun juga gitu. Kalau kita punya agregat, maka produknya harus banyak untuk bisa kita agregatkan. Nah, apa yang bisa menjadi dasar untuk agregat? Di sini bisa kita cari berdasarkan kesamaan jam kerja buruh. Untuk membuat suatu produk kotak, lingkaran, segitiga, butuh jam kerja buruhnya sama, 5 jam.
maka bisa kita dalam satu kelompok. Yang kotak, yang lingkaran, yang segitiga, kita bisa jadikan satu kelompok. Kita bisa agregatkan. Ada berdasarkan mesinnya. Mesinnya menggunakan apa? Seperti kalau ini, apa, di Coca-Cola gitu. Itu kan lainnya akan beda. Antara yang bedakan apa? Yang bedakan itu berdasarkan kemasannya. Kalau pada botol yang standar, yang sedang, maka misalnya menggunakan line 1. Baik produksinya Coca-Cola, Fanta, Sprite, line 1. Hanya dicuci saja di situ. Kemudian line yang kedua misalnya untuk botol yang besar, yang 1 liter. Mau produksinya Coca-Cola, Fanta, Sprite, sama. Menggunakan line itu. Nanti tinggal cuci aja. Kemudian yang kaleng. Yang kaleng itu line-nya sendiri lagi. Line ketiga misalnya. Yang kaleng. Mau yang produk kaleng itu Coca-Cola, Fanta, Sprite, asal produknya itu dalam kemasan kaleng, maka satu line. Nah, line-line itu yang bisa kita sebut sebagai sel, sistem sel. Sistem sel di sini. Nah, menggunakan mesin yang sama atau tidak? Di sini kerja mesin. Kalau misalnya dalam satu line itu mesinnya sama, maka bisa kita agregatkan. Bisa kita agregatkan dalam line. Misalnya Coca-Cola itu sama Fanta beda, ya beda. Tapi dalam satu line bisa kita agregatkan jadi satu. Nanti yang mesin kaleng, ya mesin kaleng kan ada Coca-Cola beda dengan ini, ya beda. Tapi bisa kita agregatkan, nggak masalah. Tergantung kita dalam mengagregatkan. Atau tergantung perusahaannya dalam mengagregatkan. Sama seperti Toyota tadi. Kemudian Avanza. Yang kita agregatkan, bisa agregasinya adalah catnya, warna cat. Kita berarti agregatnya pada misalnya tadi Avanza tipe G manual 1500 itu kita agregatkan. Atau kita agregatkan adalah dalam ini semua Avanza itu kita gabungkan. Ya boleh saja. Toh Avanza itu rangkanya sama saja. Misalnya kita pandangnya gitu, pertimbangannya. Avanza itu rangkanya sama saja. Mau tipenya G, mau S, mau E, rangkanya sama saja. Mau yang manual maupun yang matic sama. Mau yang 1500, 1800 cc sama rangkanya. Baru ketika rangka mau dipasangi mesin apa? Mesin yang otomatis, transmisinya, atau yang ini, cc-nya yang ini 1800, atau ditambah lagi ini manual, ini kemudian tipenya. Nah, baru bedakan. Kemudian bisa juga kita menyatukan, mengagregatkan berdasarkan sumber dayanya, material yang digunakan. Seperti tadi saya cerita di ini, Serusada, materialnya bisa diagregatkan berdasarkan materialnya. Toyota pada kerangkanya bisa diagregatkan, disatukan di situ, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan waktu standar, di mana waktu standar ini sudah mempertimbangkan Lowen dan rating faktor. Waktu standar. Itu bisa juga kita padukan. Oh, waktu standarnya sama. Kita bisa agregatkan. Jadi di sini adalah mencari kesamaan-kesamaan. Yang sama dari segi apanya, kita bisa agregatkan. Kemudian dari segi harga jual, bisa kita agregatkan. Ongkos produksi, bisa kita agregatkan. Nanti ada contohnya, ongkos produksi. Atau harga jual. Kemudian satuan agregat dummy. Ini IBM, contohnya dia mengagregatkan dalam family komputer.
Untuk apa? Untuk laptop, desktop, notebook. Ini kita apa? IBM menyatukan dalam family komputer. Ini juga contoh agregasi jumlah perawat atau dokter yang dibutuhkan. Misalnya dikelompokkan berdasarkan ini dokter yang nangani. Kalau penyakitnya itu sederhana, maka satu dokter cukup. Misalnya sakitnya batuk, sakitnya paru-paru dan sebagainya, satu dokter cukup. Khusus spesialis itu. Tetapi kalau sudah kombinasi kan ada pasien-pasien yang ditangani nggak hanya satu dokter, dua dokter, tiga dokter, dan seterusnya. Maka kita bisa mengagetkan berdasarkan ini jumlah perawat atau dokter yang dibutuhkan. Cukup satu dokter, cukup dua dokter, tiga dokter, dan seterusnya. Ini contoh agregasi juga. Kartu prabayar, kartu pasca bayar. Jadi kita pisahkan mana yang kartu prabayar, kartu pasca bayar. Kalau dulu, ini kan contoh dulu ya, itu yang kita gesek. Kita beli kartu yang 25. Kita beli kartu yang isinya 50 pulsanya. Kita beli kartu yang isinya 100. Tinggal gesek. Kalau sekarang nggak usah digesek, kita bisa menggunakan Gojek. Kita bisa menggunakan Grab untuk beli kartu beli pulsa. Kita bisa menggunakan link. Kita bisa menggunakan e-banking. Kita bisa menggunakan ATM. Jadi nggak perlu digosok, beli kartunya digosok untuk harganya nggak. Nah di situ nanti akan tercantum harganya, baik yang prabayar maupun nanti yang ditawarkan yang pasca bayar. Kita kelompokkan berdasarkan itu, misalnya. Ini agregat planning. Ini tujuannya pas habis saya lanjutkan lagi produk family bisa dibaca sendiri. Ini contoh kasusnya. Ini dipadukan dari segi apa? Nah, ini dari segi biayanya yang kita. PT ABC membuat 3 jenis produk dalam satu family. Ini family X terdiri dari A, B, dan C. Ini dari segi harga jualnya nanti diagregatkan. Kenapa? Ini dalam satu family. Walaupun bisa jadi beda-beda ini. Ya memang beda-beda. Tetapi dalam satu family. Bisa kita agregatkan. Dengan cara apa? Dari segi harga jualnya. Produk A dijual 200 unit pada periode 1. Pada periode 2, 220. Pada periode 3, 240, dan seterusnya. B juga gitu. C juga gitu. Nah, masing-masing harganya. Maka kita kalikan harga, kalikan berapa yang terjual, ketemu nanti adalah sejumlah uang yang kita peroleh. Nah, ketika kita kalikan tadi, 3.000 kalikan 200, maka hasilnya adalah 600. Ini dalam satuan ribuan tabel ini. Tabel ini dalam satuan ribuan. Berarti 600.000. Kemudian 220 kalikan 3.000. Ketemunya 660. Dalam satuan ribuan. Terus. Nah, di sini akan kelihatan produk A dari 6 periode ke depan totalnya adalah 4.200. Kemudian B 8.260, C 1.715. Kita buat persentasenya ini. Kemudian family X-nya kita totalkan
dalam family X, yaitu terdiri dari produk A, B, dan C. Untuk family X ini kita totalkan. Kalau begitu kita totalkan seperti ini, kita akan tahu bahwa 29,6% dari ini adalah A. 29,6 dari 2420 adalah A. Dan seterusnya. Ini teknik agregat planning. Kita bisa menggunakan trial and error. Jadi coba-coba. Kemudian pendekatan empiris, model Bowman. Kemudian pendekatan matematis. Contohnya ini adalah linear programming. Di metode linear programming ya banyak. Dan programming. Kayak nanti Mbak Meling kayak seperti yang di kelas sebelumnya menggunakan transportasi. Jadi metode transportasi bisa kita gunakan banyak hal. Kita gunakan di perencanaan agregat bisa. Kita gunakan di PTLP, perencanaan tata letak fasilitas, bisa. Yang kemarin. Oh, itu ya, PTLP. Itu metode transportasi bisa. Metode transportasi kita gunakan transportasi sendiri juga bisa. Jadi banyak digunakan di berbagai mata kuliah. Karena yang kemarin seperti di PTLP layout kita bisa gunakan transportasi dengan adanya alternatif lokasi. Di sini nanti juga bisa. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Melin. Kemudian pendekatan matematis linear programming ini kita buat formulasinya. Ya memang banyak. Ketika saya buat itu variabelnya itu belasan. Variabelnya ya. Variabelnya. Kalau nggak 11, 12 pada saat itu. Karena variasi produksinya juga banyak. Jadi ini variabelnya juga banyak. Ada variabel penyimpanan, ada variabel kapasitas, ada variabel produksi, variabelnya banyak. Ada variabel produk, produknya ada sekian. Nanti kapasitasnya ada sekian. Tergantung nanti kita berapa proses yang akan kita lewati. Dari mesin A, mesin B, mesin C, mesin D, nah berapa proses. Walaupun nanti tidak kita uraikan ini ya. Tidak kita uraikan, misalnya proses A ada berapa mesin, proses B ada berapa mesin. Nah, kalau di Sadusada kan proses A ada sekian mesin. Contohnya misalnya bagian mixing ada 7 mesin. Bagian evaporator ada 6 mesin. Bagian packing ada 8 mesin. Walaupun itu tidak kita sebutkan di dalam linear programming. Kita cukup mewakili. Proses A sekian kapasitasnya, proses B ini. Linear programming. Nanti kita akan mendapatkan sesuai yang kita butuhkan, berapa periode. Kita buat formulasinya. Memang kalau kita ini gunakan, kalau dulu saya menggunakan WinKS ya. Kita gunakan WinKS mentok karena terlalu banyak variabelnya. Ketika kita crack bisa belasan variabel bisa dikerjakan mencari solusinya. Kemudian simulasinya karena dulu diajarkan arena, maka saya gunakan arena. Simulasi arena. Menggunakan trial error, pendekatan empiris, pendekatan matematis, ini menghasilkan atau menggunakan transportasi atau metode yang lainnya, itu menghasilkan sesuatu yang optimal. Karena berkaitan dengan biaya ini, produksi, maka akan mendapatkan nilai yang terkecil. Tapi beda dengan simulasi. Simulasi itu tidak untuk mendapatkan nilai optimal. Simulasi adalah digunakan untuk menguji layak atau tidaknya.
ketika dijalankan di lantai produksi. Untuk menghemat, kalau dijalankan langsung di lantai produksi kan mahal. Tapi kalau kita gunakan simulasi akan murah dan akan kelihatan bahwa perencanaan ini, perencanaan produksi kita itu bagus atau tidak. Diuji dengan hasil simulasi. Bagus itu ketika perencanaan kita itu masih sama atau kurang dari waktu yang ditentukan. Tetapi kalau berlebih dari waktu ditentukan, maka ini perencanaan kita ini tidak bagus. Di sore saja itu 24 jam. Maka ketika saya melakukan simulasi, kita setting 24 jam. Kalau jadikan menit, ya tinggal kalikan 60. 144. 120 tambah 24. 144. Hmm, 24 kalikan 6 ya. 1440, maaf. Nolnya ketambahan. 1440 menit. Nah, kita gunakan simulasi dengan pembatas itu. Dari hasil optimalnya linear programming. Jadi begitu ketemu hasil optimal linear programming, kita simulasikan. Layak atau tidak. Kalau kita lihat di arena, ya gitu jalan. Jalan. Kita tentukan jumlah berapa. Jadi dari hasil matematis, linear programming ini keluar jumlahnya. Yang akan kita produksi itu berapa? Keluar jumlahnya. Itu yang kita jadikan input untuk simulasi. Nanti keluarannya dari simulasi adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, layak tidaknya diukur di situ. Kalau tidak layak, kita pakai skenario kedua. Mana yang akan disetting? Mana yang akan diatur? Kemudian akan muncul skenario ketiga. Kalau skenario 2 masih juga belum mendapatkan hasil. Dan seterusnya. Tapi biasanya kalau saya lihat jurnal dan sebagainya, atau penelitian saya, yaitu paling skenario ketiga sudah ketemu. Di mana hasilnya adalah yang optimal dan layak. Kalau kita hanya menggunakan matematis, menggunakan empiris, menggunakan trial error saja, kita mendapatkan yang optimal. Tapi belum tentu layak. Artinya belum tentu layak itu, hasil optimal itu kalau dijalankan di lantai produksi, belum tentu sesuai seperti apa yang kita harapkan. Nah, simulasi ini merupakan miniatur, merupakan perwakilan dari kondisi real. Tapi tentu saja ketika kita membuat simulasinya, nanti kita validasi. Validasinya mengacu apa? Mengacu ketika kita terjun di lapangan. Misalnya mesin A, itu kapasitasnya per jamnya 100. Maka ketika dalam simulasi itu benar enggak? Ketika kita membuat mesin, di situ kita gambarkan, kemudian kita lakukan, kita running, 1 jam menghasilkan 100. Atau kita misalnya masukkan 100, jumlah 100, 100, butuh berapa menit waktunya. Nah, akan kelihatan di situ. Bahwa layak atau tidak. Simulasinya, kita uji validasinya, baru setelah cocok, valid, kita masukkan hasil optimalnya. Hasil optimal dari yang di atas ini, metode di atas ini. Simulasi adalah senjata terakhir di dalam teknik industri. Senjata terakhirnya. Jangan tiba-tiba langsung menggunakan simulasi. Kalau metode-metode yang lain bisa. Kita harus menjelaskan dulu. Kalau kemarin saya mengikuti ini, pelatihan berkaitan dengan metode penelitian, yang menyampaikan adalah Prof. Hakim dari ITB dan Prof. Nyoman Pujawan dari ITS. Itu simulasi dilakukan
ketika kita memberikan masukan bahwa metode-metode sebelumnya itu tidak bisa memberikan solusi yang layak. Maka baru kita gunakan simulasi. Ketika metode-metode yang lain tidak bisa memberikan solusi, maka baru kita gunakan simulasi. Jangan tiba-tiba langsung kita gunakan simulasi. Misalnya kasus tertentu, layout misalnya, langsung kita gunakan simulasi. Ya nggak bisa. Nggak ada ininya, latar belakangnya. Harus kita kemukakan latar belakangnya. Ini metode trial and error. Ada produksi rata-rata, produksi regulernya, atau level production. Ada pengubahan tenaga kerja. Pengubahan tenaga kerja ini berarti firing and hiring. Kemudian ada subkontrak. Ini melimpahkan pekerjaan kita pada perusahaan yang lain yang sejenis. Permintaan demand. Strategi campuran, ini kombinasi. Kombinasi dari yang di atas ini. Ini contohnya, jadi ini contohnya datanya, permintaan kumulatifnya ini. Kemudian kalau kita produksi misalnya, ini secara rata-rata, kan fluktuatif permintaannya tadi. Maka kadang kurang, kadang berlebih. Oh ya. Nah, ini contohnya untuk trial and error, level production. Jadi produksinya itu tetap level production, tetap ini produksinya 300, tetap. Nah, kita bisa itu. Kemudian ada yang case strategi. Ini nambah tenaga kerja atau mengurangi. Ini hiring, ini firing. Ini merekrut, ini PHK. Nah, di sini untuk merekrut biayanya 100, kalau melepas 150. Trial and error, ini menggunakan subkontrak, melimpahkan beban atau melimpahkan pekerjaan kita kepada perusahaan sejenis. Ini kurang 90 subkontrakkan. Kurang 40 subkontrakkan. Terus seperti itu. Kemudian kalau ini adalah gabungan, mix gabungan. Di sini ada nambah atau mengurangi tenaga kerja, perubahan tenaga kerja. Kemudian ada lembur. Mix. Nanti akan diterangkan lebih jelas oleh Mbak Meli. Baik, itu yang bisa sampaikan. Ada yang ini perlu disampaikan pada saya berkaitan materi kita? Ada? Belum ada, Pak.